Halo guys, welcome back to Korea Meet bersama orang Korea yang medok. By the way, pol-pol, ini aku lagi di Jakarta, jadi ini bukan di rumahku, makanya kamera audionya nggak sebagus biasanya, mohon dipahami. Tapi cerita kali ini tetap menarik. Langsung kita mulai. Cerita yang mau aku ceritakan kali ini adalah kejadian nyata yang terjadi di Hawaii di tahun 2022. Sebagai seseorang yang pernah ke Hawaii, ya sedikit aman. Satu hal yang menarik di Hawaii adalah orang-orang Asianya. Jadi aku pernah ke Amerika, ke Eropa, ke beberapa tempat. Biasanya rasio orang Jepang, Korea, sama orang Tiongkok itu mirip-mirip, malah lebih banyak orang Tiongkok. Tapi Hawaii ini lumayan menarik karena di situ jauh lebih banyak orang Jepangnya. Jadi dulu waktu ekonomi Jepang itu lagi naik-naiknya, itu banyak banget orang-orang Jepang yang membeli tanah di Hawaii. Sehingga lumayan banyak penduduk Hawaii yang sebenarnya berasal dari Jepang. Bahkan waktu aku ke Hawaii untuk liburan, di setiap hotel ya, hampir di setiap hotel ya itu ada pegawai khusus turis Jepang. Jadi memang banyak orang Jepangnya, turis Jepangnya juga banyak banget. Makanya makanan di Hawaii pun banyak makanan-makanan yang berbau Jepang. Nah, lanjut lagi. Kasus kali ini berhubungan dengan seseorang yang juga memiliki darah Jepang. Nah, kita perlu kenal dengan satu orang laki-laki yang bernama John Tokuhara. Dia ini berusia 40 tahun dan bekerja sebagai ahli akupuntur di Hawaii. Nah, mungkin ada yang mikir dulu, Mas, emangnya orang Amerika ada yang percaya sama akupuntur gituan? Sebenarnya di negara manapun ada, kayak di Indonesia pun kadang kita nyoba berobat ke dokter nggak sembuh-sembuh, nyoba pengobatan alternatif ataupun nyoba pijet yang katanya orang pinter gimana terus sembuh kan ya. Nah, sama mau di negara manapun biasanya orang-orang mencari alternatif, entah itu masalah biaya ataupun karena nggak sembuh-sembuh. Dan ternyata orang yang bernama John Tokuhara ini lumayan hebat, bahkan bisa menyembuhkan beberapa orang-orang yang penyakitnya itu nggak sembuh-sembuh dengan mengkonsumsi obat. Dan yang menarik, lumayan banyak juga pasien-pasiennya yang mereka kira itu mandul, nggak bisa punya anak, tapi setelah berobat ke John Tokuhara itu ternyata bisa jadi punya keturunan. Nah, kejadian yang mau aku ceritakan ini terjadi di tahun 2022, lebih tepatnya pada tanggal 13 Januari tahun 2022. John Tokuhara ini meskipun udah berusia 40 tahun, dia ini masih tinggal bareng sama orang tuanya karena dia belum nikah. Mamanya yang nyadar kalau John itu nggak pulang-pulang semalam, nah mamanya ini memutuskan untuk coba datang ke klinik tempat kerja anaknya. Siapa tahu anaknya itu masih tidur di situ, butuh makan atau gimana. Nah, mamanya sampai situ, ternyata kliniknya itu masih terkunci, seolah-olah nggak ada orang. Tapi karena John itu nggak bisa dihubungi, di rumah juga nggak ada, mamanya ini mikir bisa jadi ketiduran di dalam. Sehingga mamanya itu mengeluarkan kunci serep, namanya keluarga punya keluarkan kunci serep, masuk ke dalam klinik itu. Di dalam klinik, mamanya menemukan John yang udah berbaring dan penuh dengan darah, dan terlihat jelas di kepalanya itu ada bekas tembakan sebanyak 4 kali. Jadi anaknya yang hingga kemarin itu baik-baik saja dan sehat-sehat saja, tiba-tiba di pagi hari ditemukan meninggal dalam kondisi yang sangat-sangat mengagetkan. Mamanya langsung menghubungi polisi, kepolisian datang dan mengecek dan mulai mencari tahu apa yang terjadi. Nah, karena ini merupakan kejadian yang terjadi di tahun 2022, kepolisian pun langsung mulai ngecek CCTV. Apalagi ini kejadian yang terjadi di klinik, pastinya ada CCTV di sekitar itu ya toh. Setelah polisi mendapatkan file CCTV yang ada di toko itu, polisi mulai ngecek satu demi satu, ada nggak orang mencurigakan ataupun kejadian yang aneh yang mungkin terjadi di saat John itu masih hidup ataupun masih ada di dalam toko. Ternyata nggak susah, polisi berhasil menemukan satu adegan, yaitu seorang laki-laki yang pakai topi, bukan kupluk, topi ya gini, terus topi dancer gitu. Nggak ada satu orang, nggak tahu itu cowok atau cewek, pakai topi seperti itu berwarna putih masuk ke dalam toko. Dan tepat 48 detik setelah itu, cowok ini keluar lagi, dan di saat dia lagi meninggalkan toko, topinya ini terkena angin dan topinya itu ngelinding di jalan. Cowoknya ini nggak tertarik untuk mengambil kembali topinya dan dibiarkan seperti itu saja, ya dibuang gitu. Dan yang menarik, 10 hari setelah itu, untungnya polisi berhasil menemukan topi itu. Nemunya di mana? Ada seorang homeless yang ngira ini nggak ada pemiliknya, jadi dipakai. Untungnya polisi berhasil menemukan seseorang yang mencurigakan, tapi sayangnya polisi nggak berhasil menemukan adegan yang menunjukkan muka si pelaku ini. Karena polisi udah nggak tahu lagi harus menyelidiki apa, polisi memutuskan untuk coba ngecek HP-nya John Tokuhara. Dan ini pasti Vovol yakin zaman sekarang HP kita, ini HP-ku, di sini itu banyak banget informasi yang bisa kita ambil, dan dengan ngelihat HP kita paling nggak polisi bakal tahu apa yang dilakukan sama John Tokuhara. Kayak dia ini pernah ngechat siapa, pernah deket sama siapa, pernah curhat apa, dia pernah ngomong sama siapa dari detik terakhir. Biasanya semuanya ini bakal
bakal ada di dalam HP. Polo-polo kalau misalnya HP-mu tak geledah, pasti aku tahu ya toh polo-polo terakhir makan apa, di mana, kemana. Meskipun nggak keseluruhan, paling nggak aku pasti tahu apa yang polo-polo lakukan kalau misalnya aku benar-benar membaca dan menganalisa HP polo-polo ya toh. Nah sama, polisi melakukan hal ini ke HP-nya John Tokuhara dan polisi menemukan satu hal yang menarik. Melalui akun sosmednya, John Tokuhara ini sempat ngechat dengan sebuah akun bernama Little Squeeze Me. Dan setelah ditinjau lebih lanjut, akun Little Squeeze Me ini dimiliki oleh seorang perempuan bernama Joyce Thompson. Mulai sekarang ceritanya bakal menjadi lumayan intens, jadi dengarkan baik-baik. Joyce Thompson ini sebenarnya udah menikah dan punya pasangan bernama Eric Thompson. Suaminya yang bernama Eric Thompson ini merupakan seorang pebisnis yang kaya raya, bahkan rumahnya yang di Hawaii itu senilai 30 miliar rupiah. Rumahnya saja, belum aset lainnya. Dan Joyce sama Eric, mereka ini bukan ketemu setelah Eric kaya atau gimana. Mereka berdua ini ternyata teman SMA yang mulai pacaran sejak SMA dan berlanjut hingga nikah dan punya anak. Tapi sebelum anaknya keluar, sebenarnya Joyce sama Eric itu sempat kesusahan untuk mendapatkan keturunan. Mereka pernah berobat ke sana, semua bilangnya jangan stres. Tapi namanya orang kalau dibilang jangan stres itu makin susah. Kayak kita ngantuk, dibilang kamu jangan banyak mikir. Kita tidur berusaha nggak mikir, malah banyak pikiran-pikiran yang muncul. Sama, itu juga yang terjadi kepada Joyce Thompson saat dia berusaha punya keturunan. Karena Joyce Thompson tidak mendapatkan hasil yang diharapkan dari dokter, akhirnya Joyce Thompson ini memutuskan untuk coba melakukan pengobatan akupuntur. Dan ternyata nggak lama setelah itu Joyce Thompson beneran hamil dan berhasil melahirkan anaknya Eric Thompson. Nah, tapi pengobatan yang dilakukan oleh John Tokuhara kepada Joyce Thompson ini ternyata nggak cuma dilakukan saat dia mau hamil ataupun persiapan hamil. Setelah Joyce Thompson melahirkan pun, ternyata Joyce ini lumayan sering pergi berobat ke John Tokuhara. Ya misalnya kayak badannya miring lah, ada yang nggak fit, karena setelah melahirkan kan lumayan banyak perubahan yang terjadi di badan perempuan ya toh. Nah sehingga Joyce Thompson ini sering berobat, tetapi ternyata Joyce Thompson itu mengalami postpartum depression. Postpartum depression ini apa? Ini sebuah depresi yang bisa dialami oleh para ibu setelah melahirkan anak. Jadi setelah aku karena nggak pernah melahirkan anak, meskipun punya anak, sepertinya di saat seorang perempuan melahirkan anak kan mereka harus melalui sebuah perjalanan yang sangat besar. Dari badannya yang mengembang naik belasan kilogram, setelah melahirkan badannya pun menjadi bukan badan yang seperti dulu, harus diet dan juga stres menjaga anak, tapi badannya udah tak kayak dulu, badannya juga nggak sehat, mungkin menstruasi juga nggak teratur, udah gitu anak terus menerus minta dibantu, sedangkan si suami mungkin nggak terlalu membantu. Hal-hal seperti ini terjadi dan ini mengakibatkan postpartum depression. Ditambah lagi ibu yang melahirkan anak itu biasanya hormonnya berubah sehingga ada kecenderungan terkena postpartum depression. Dan ternyata di saat Joyce Thompson ini berobat ke John Tokuhara, mereka itu nggak cuman berobat biasa, tetapi Joyce Thompson yang mencari tempat curhat ini menjadi curhat ke John Tokuhara dan mereka berdua menjadi saling suka, alias mereka mulai selingkuh. Joyce dan John mereka ini berselingkuh selama 2 bulanan dan sebenarnya ini langsung ketahuan kepada suaminya alias Eric Thompson. Karena Eric Thompson ngeliat, loh anakku yang baru 1 tahun kok ditinggal di rumah sendiri, istriku mana? Dicek mobilnya dan dicek GPS-nya, ternyata istrinya ini meninggalkan anaknya yang masih berusia 1 tahun di rumah dan pergi berobat ke John Tokuhara. Karena Eric Thompson ini nggak mau salah paham, Eric ini coba ngikuti dan langsung pergi ke tempat berobatnya. Tetapi di situ yang dilihat oleh Eric adalah adegan Joyce yang berselingkuh dengan John Tokuhara. Yang menarik adalah setelah Eric Thompson tahu kalau istrinya selingkuh, Eric Thompson ini bukannya langsung marah dan melakukan sebuah tindakan yang random. Eric justru memutuskan untuk bilang ke istrinya kalau dia tahu apa yang terjadi dan dia ingin memberikan kesempatan yang kedua dengan syarat seperti ini. Jadi bisa dibilang Eric ini masih mau mempertahankan keluarganya setelah dia disakiti sama istrinya. Mungkin Eric juga tahu kalau istrinya itu membutuhkan bantuan dan lagi depression, sehingga Eric pun berusaha memahami, tapi ya nggak bisa sementah-mentah kayak ya wis kamu tak pahami sepenuhnya, kamu pun harus menjaga beberapa peraturan yang aku buat kayak gitu. Mendengar itu, Joyce pun bilang terima kasih dan Joyce akhirnya menyetujui apapun syarat yang diberikan sama Eric. Eric meminta 2 hal ini dijaga ke depannya. Yang pertama, kalau Joyce ketahuan selingkuh lagi, dia akan cerai sama Eric tanpa meminta harta, hak asuh atau apapun. Jadi kalau kamu selingkuh lagi, kamu keluar dari rumah ini benar-benar cuman bawa badan kamu nggak bisa minta bagian dari harta kita. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah kamu
kamu nggak boleh lagi pergi ke peramal. Jadi Joyce ini terkesan dia itu suka pergi ke rumah-rumah peramal, terus tanya kayak ke depannya keluarga saya bakal gimana. Dan yang menjadi masalah adalah kalau peramalnya bilang sesuatu, Joyce ini sangat-sangat percaya, sehingga meskipun itu nggak terjadi, Joyce itu menjadi kayak stres berlebihan ataupun menjadi kayak curiga ataupun khawatir berlebihan dengan apa yang disampaikan sama peramal. Sehingga Eric ini bilang dua hal ini harus kamu tepati ke depannya. Kalau nggak, kita bakal cerai gitu. Tentunya karena Joyce yang salah dan Joyce yang selingkuh, Joyce mengiyakan dan dia setuju dengan apa yang disampaikan sama Eric Thompson. Tapi 2 minggu setelah persetujuan ini disetujui, yang terjadi adalah John Tokuhara ditemukan. Ya, seperti yang aku sampaikan di awal video. Polisi yang tahu semua ini akhirnya mulai curiga sama si Eric Thompson. Karena setelah tahu semua cerita ini, kemungkinan besar pelakunya adalah Eric Thompson ya toh. Nah, akhirnya polisi mulai mencari tahu dan menggali lebih dalam apa yang dilakukan sama Eric Thompson di hari kejadian dan juga gerak-geriknya seperti apa. Dan berikut adalah yang ditemukan oleh kepolisian. Yang pertama, ternyata beberapa hari sebelum kejadian, mobilnya Eric yang berwarna putih ini bolak-balik melewati kliniknya John Tokuhara. Karena sebelumnya dia itu nggak pernah ke sana, tapi tiba-tiba sering ke sana. Polisi mencurigai bisa jadi dia itu merencanakan pembunuhan si John Tokuhara. Yang kedua, kotak perkakas yang ada di rumahnya Eric Thompson. Jadi di rumahnya Eric Thompson kayak di rumahku, di rumah Polo, dia punya kotak perkakas yang ada palu, obeng gitu itu. Mendekati hari kejadian, ini diperkirakan menghilang. Tapi setelah John meninggal, kotak perkakasnya ini katanya kembali lagi di rumahnya. Jadi terkesan kotak perkakasnya ini menghilang digunakan untuk melakukan sesuatu pas John meninggal. Dan setelah kejadian, kotak perkakasnya ini balik lagi di rumahnya. Ketiga, di rumahnya Eric di hari kejadian, di belakang rumahnya Eric itu ada api yang lumayan besar yang membuat polisi curiga jangan-jangan Eric membakar barang bukti yang mungkin dia miliki agar dia nggak dicurigai. Tapi ketika Eric ditanyain, Eric bilangnya, oh enggak, itu cuman buat ngusir nyamuk. Tapi kalau dilihat timelinenya, ini terlalu mencurigakan ya toh. Kok bisa ada api di rumahnya Eric di hari kejadian, kebetulan di hari itu, padahal biasanya Eric itu nggak buat kayak api di belakang rumahnya. Yang keempat, tentunya alibinya Eric. Di hari ini bilangnya gini, hari kedua bilangnya ini. Kayak ada beberapa detail yang terus-menerus berubah yang membuat polisi sedikit susah untuk percaya dengan apa yang disampaikan sama Eric. Kelima, ini yang bikin Eric gak bisa kabur, yaitu topi yang tadi aku bilang, topi warna putih yang tadi diambil sama homeless, itu ditemukan sama polisi dan setelah dicek, di topinya itu ditemukan DNA-nya Eric. Yang berarti, yang menggunakan topi ataupun yang punya topi itu seharusnya Eric. Walaupun itu bukan milik Eric, kenapa ada DNA-nya Eric di situ? Dan tentunya kasus ini langsung dibawa ke pengadilan yang ada di Hawaii dan Eric yang punya uang lumayan banyak langsung membayar pengacara untuk membela dirinya sendiri. Dan tentunya pengacaranya ini berusaha membela Eric, bilang kalau John Tokuhara itu punya banyak selingkuhan, dia ini sebenarnya selingkuh sama pasien-pasien yang datang lah. Nah, John Tokuhara itu dibilang kalau orangnya ini memang merupakan seseorang yang tidak baik. Tapi untungnya setelah diperiksa sama polisi, ternyata John Tokuhara ini nggak selingkuh dengan pasien-pasiennya, melainkan betul dia ini hanya selingkuh sama Joyce Thompson. Jadi sangat disayangkan, betul dia selingkuh, tapi selingkuhnya itu cuma 1 kali. Bukan selingkuh sih, menjadi pebinor lebih banyak. Dan setelah diselidiki lebih lanjut, diperkirakan Joyce Thompson ini setelah dia punya persetujuan sama si Eric, dia ini pergi lagi ke peramal dan kemungkinan besar peramalnya itu bilang kamu harus balik sama si John lah, kamu cocoknya sama John lah, kalau kamu sama Eric gak cocok. Nah, kemungkinan ada bilang kayak gitu sehingga si Eric ini menjadi tidak tenang dan dia nggak mau istrinya selingkuh sama John, sehingga Eric ini memutuskan untuk membunuh si John Tokuhara. Jadi lebih tepatnya sebelum Joyce selingkuh sama si John lagi, Eric ini ngerasa takutnya dia selingkuh lagi sehingga dia mengakhiri hidupnya John Tokuhara. Dan nantinya Eric ini dinyatakan bersalah dan mendapatkan hukuman penjara selama 15 tahun atas pembunuhan yang dia lakukan. Karena pembunuhan yang dilakukan sama Eric ini benar-benar merupakan pembunuhan yang berencana, direncanakan dengan baik. Bahkan bukti-buktinya pun berusaha dihapus ya toh, kayak dibuang, dibakar gitu. Dan satu hal yang menarik adalah pengadilan Hawaii ini bilang kalau Eric itu baru bisa banding setelah Eric itu dipenjara 15 tahun. Jadi kamu bisa banding tapi nggak syarat. Ini menarik ya, karena namanya banding kan biasanya setelah hasilnya keluar langsung dibanding ya toh. Ini enggak menarik. Dan yang menarik, setelah semua ini terjadi, Joyce pun terus-menerus datang ke pengadilan untuk menemani suaminya. Jadi korbannya ini yang kasihan karena tentunya tapi setelah mereka si suami istri ini, mereka bisa dibilang tidak kehilangan sesuatu yang
begitu besar. Oke, Pol-Pol, video kali ini sampai di sini. Bukannya perselingkuhan itu benar atau gimana. Cuman melalui video kali ini aku lebih berharap buat Pol-Pol yang punya istri yang baru melahirkan anak. Yo, istri membutuhkan perhatian yang lebih, apalagi setelah mereka melahirkan anak, istri bakal menjalani hidup yang nggak pernah mereka jalani sebelumnya, karena setelah mereka melahirkan anak semuanya bakal berubah. Jadi buat suami-suami, bukannya aku bilang istrimu bakal selingkuh, enggak. Biar istri kita itu bisa merasa tenang dan juga bisa menjaga anak dengan baik dan juga tetap bisa menjadi seseorang yang bahagia di rumah, kita pun sebagai suami setelah melahirkan anak harus ikutan lebih perhatian kepada istri kita. Oke, Pol-Pol, video kali ini sampai di sini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.